Allah hidupkan kita untuk apa? Ahsanu amala. Sebagai orang tua, maksimal kita mendidik anak-anak kita. Perhatikan sholatnya, betulkan bacaan Al-Qur'annya. Jangan sampai anak cucu kita pandai mengaji dari tangan orang lain. Jangan sampai anak cucu kita betul sholatnya dari mulut orang lain. Izin ayah bunda, ingat baik-baik, 1 sholat, 2 Al-Fatihah, 3 Al-Kafirun, 4 Al-Ikhlas, 5 Al-Falak, 6 An-Nas, 7 ayat kursi, 8 Yasin 1 sampai 7. Ini anak-anak kita bisanya dari kita, bukan dari orang lain. 1 apa tadi bunda? Sholatnya. 2 Al-Fatihahnya. 3 Al-Kafirunnya. 4 Al-Ikhlas. 5 Al-Falak. 6 An-Nas. 7 ayat kursi. 8 Yasin 1 sampai 7. Ini anak kita bisanya dari mulut kita, bukan dari orang lain. Andai kata anak kita betul sholatnya dari tangan orang lain, yang dapat pahala mengalirnya kepada siapa? Kepada orang lain. Andai kata anak kita bisa Al-Fatihah, bisa menyebut Qul Huwallah, sehari sholat wajib 17 rakaat kan? Artinya 17 kali mereka membaca Al-Fatihah. Kata Nabi, 1 huruf yang disebutkan dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, minimal pahalanya berapa? 10. Maksimalnya berapa? Tidak ada hinggaannya. Kalau Al-Fatihah, kalau Qul yang dibaca 17 kali sehari, dia bisa dari mulut orang lain. Berarti yang dapat aliran pahala siapa? Orang lain. Rugi tak kita sebagai orang tua? Rugi ayah bunda. Bukankah Nabi sudah mengatakan apabila mati anak Adam putus semua amalnya kecuali 3. Satu di antara yang 3 apa? Ilmun yantafi'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Betapa indahnya kita mati tapi mengalir terus pahala-pahala yang pernah kita ajarkan kepada orang, karena mengajarkan sholat, menunjukkan baca Al-Fatihah. Kalaupun tak dari orang lain, minimal mengalir dari siapa tadi? Anak dan cucu kita. Tolong perhatikan baik-baik ayah bunda. Cucu itu diajarkan sama bunda, dari lisan bunda, bukan dari orang lain. Anak yang soleh, kata Nabi, yang tak terputus itu apa? Doa anak yang, kalau anak tak soleh macam mana Pak Ustadz? Air mata darah pun mengalir di pipi. Kalau dia tak sholat, terjebak dalam pergaulan bebas, dikabulkan tak doanya sama Allah? Wallahu a'lamu bisawab. Tapi yang kita pahami hadis itu secara tekstual, yang dikabulkan hanya doa siapa? Anak yang soleh. Terkadang ayah bunda, saya mendapati, mohon maaf ini kita sebagai lelaki khususnya Pak, sebagai lelaki ketika status sudah menjadi seorang suami atau sebagai seorang ayah, orang kadang-kadang menjadikan tolak ukur kesuksesan dilihat dari 3. Dari berapa? 3. Mana dia yang 3? 1 kekayaan, 2 pangkat jabatan, yang ketiga gelar yang panjang. Kalau aku jabatanku tinggi, itu sukses aku. Kalau aku duitku banyak, hartaku berserak, sukses aku. Kalau aku gelar aku panjang, itu sukses aku. Mohon maaf ayah bunda, kalau kita menjadikan tolak ukur kesuksesan hanya dilihat dari tingginya pangkat dan jabatan, jangan-jangan belum Rasulullah yang kita jadikan panutan, tapi justru Fir'aun yang kita jadikan tuntunan. Kenapa? Hanya Fir'aun yang menjadikan kesuksesan itu tolak ukurnya dari tingginya jabatan. Kalau kita menjadikan tolak ukur kesuksesan hanya dilihat dari banyaknya harta yang kita kumpulkan, jangan-jangan panutan kita belum Rasulullah, tapi justru Qarun. Mohon maaf ayah bunda, apa arti duit banyak, jabatan tinggi, gelar panjang, tapi anak pecandu narkoba? Apa arti duit banyak, jabatan tinggi, gelar panjang, tapi anak terjebak dalam pergaulan bebas? Rugi kita sebagai orang tua. Kenapa? Salah dalam menempatkan tolak ukur kesuksesan.
kesuksesan. Maka tolak ukur yang sukses itu siapa? Siapa suami yang sukses, ayah yang sukses? Yaitu mereka yang bisa menyelamatkan keluarganya di dunia sampai nanti semuanya berkumpul dalam surganya Allah Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum narah.